Alkisah, di sebuah kerajaan megah dan mewah, yakni Qobat Syahril tampak damai. Di Balarium, duduk di singgasana adalah Raja Indra Bungsu, seorang raja yang bijaksana. Di sampingnya, duduk istrinya, Putri Siti Kendi yang berparas rupawan. Mereka tampak sangat bahagia, namun terdapat gurau cemas di wajah raja. Wah Dinda, sudah lama sekali kita berumah tangga, namun Kanda sangat merasa bahagia, namun ingin punya putra mahkota untuk mewakili kerajaan ini. Begitupun dengan Adinda Kakanda. Adinda pun sudah sangat ingin memiliki anak. Sebenarnya Adinda sudah mengunjungi tabib di kerajaan ini. Namun Adinda tak kunjung mengandung. Raja Indra Bungsu pun memutuskan untuk menemui penasehat kerajaan, seorang wanita tua yang terkenal pandai ilmu agama. Wahai penasehat, kami ingin punya seorang anak, dan untuk penerus kerajaan, apa yang harus kami lakukan? Wahai yang mulia teramat agung, hamba sarankan Baginda meminta pertolongan saja kepada Tuhan dan berdoalah di sepertiga malamnya. Kemudian bersedekahlah kepada fakir miskin. Suasana bahagia menyelimuti kerajaan Qobat Syahril. Putri Siti Kendi baru saja melahirkan. Raja Indra Bungsu tersenyum haru melihat dua bayi laki-laki kembar itu. Rakyat di luar istana ikut bersorak-sorai mendengar kabar melahirkan Putri Siti Kendi. Aku ingin memberi nama mereka Pangeran Syahperi dan Pangeran Indra Bangsawan. Nama yang terdengar indah dan gagah Kakanda. Pangeran Syahperi dan Pangeran Indra Bangsawan kini telah dewasa. Mereka tampak gagah dan tangguh. Raja Indra Bungsu duduk bersama kedua putranya. Aku semalam ayah bermimpi, ayah sedang berduka, dan ada datang anak muda, tampan, yang membawakan bulu kerindik tersebut yang terbuat dari bambu. Kalau di antara kalian membawa bulu kerindik tersebut, ia akan menjadikan kalian penerus ayah. Baiklah, kami berdua akan mencari bulu kerindik tersebut. Kepada kalian kembali dari semua ini, doakan kalian besok. Kedua pangeran menemui sang ibunda untuk meminta izin dan doa restu. Izinkanlah kami besok untuk berkelana, agar kami dapat menemukan bulu kerindik tersebut. Kami berdua memohon izin dan doa dari ibunda agar kita selamat dalam perjalanan. Wahai anakku, tak ada satupun dari kalian yang luput dari doa. Pergilah dan tepati permintaan ayahanda. Aku selalu menyertai. Syahperi dan Indra Bangsawan mendaki gunung terjal dengan susah payah. Tiba-tiba, angin topan besar datang menghadang perjalanan mereka. Selain itu, kabut tebal mulai menyelimuti mereka, membuat pandangan mereka kabur, dan mereka pun saling berpegangan tangan. Malangnya, angin yang terlalu kencang itu membuat genggaman tangan mereka terlepas. Pangeran Syahperi tersadar, ia melihat sekeliling padang rumput porak-poranda. Ia mencari adiknya, namun tidak kunjung menemukannya. Syahperi memutuskan melanjutkan perjalanannya ke arah utara. Indra! 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 Tibalah Naradewa di sebuah negeri yang sangat luas dan indah. Lalu, ia melihat satu rumah yang tampak sepi. Rasa penasarannya datang, tanpa berpikir ia langsung membuka pintu yang tak terkunci di rumah tersebut. Terdengar suara teriakan perempuan dari dalam rumah. Saat dilihat, ia hanya melihat sebuah teko kecil. Tolong aku, bebaskanlah aku dari tahanan ini. Gosoklah teko ini. Tanpa berpikir lama, Syahperi menggosok teko kecil tersebut. Siapa yang tega mengurungmu di sini dan siapa namamu? Hamba bernama Putri Ratnasari, Tuan. Hamba berasal dari kerajaan Asikin. Negeri ini telah hancur karena ulah Garuda. Sosok itulah yang membuat hamba dikurung di sini. Saya akan menunggu Garuda itu datang kembali. Saya akan mengalahkannya agar ia tak bisa mengganggumu lagi. Tuan, jangan lakukan itu. Hamba khawatir Tuan akan terbunuh olehnya. Ia sangat kuat. Jangan khawatir, saya akan berusaha keras. Saya akan menaklukkannya agar ia tak bisa mengganggu negeri ini lagi. Jangan kau mengganggu Putri Ratnasari. Pergi kau dari sini.
kehormatan bagi hamba untuk menolong Tuan Putri dari kerajaan Asikin. Sebagai bentuk terima kasih, izinkan hamba mengobati luka-luka yang ada di tubuh Tuan. Baiklah Tuan Putri, silahkan. Hari demi hari, mereka selalu bersama. Pangeran Syahpri dan Putri Ratnasari saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Di sisi lain, Pangeran Indra Bangsawan selamat dan terdampar di balik batu. Ia mencari kakaknya, namun tak kunjung bertemu. Lalu, ia memutuskan untuk berjalan sendiri ke arah barat. Indra Bangsawan mengunjungi sebuah rumah kecil dan menemui seorang nenek tua yang membersihkan halaman di rumahnya. Selamat siang. Siapa kau? Apa tujuanmu datang kemari, Nak? Namaku Indra Bangsawan dan kedatanganku di sini untuk mencari kakakku dan buah Hindu. Sebenarnya kau telah berada di negeri lorong antah berantah. Lantas, mengapa kau mencari buluh perindu? Terus malam ayah bermimpi, ayah sedang bersuka dan ada datang anak muda. Tapi Nak, aku tak bisa menyerahkan buluh perindu begitu saja kepadamu. Lantas, apakah ada syarat yang harus penuhi? Aku ingin saya mendapatkannya. Aku akan menyerahkan buluh perindu ini kepadamu. Tetapi engkau harus bisa melawan raksasa dan perempuan sakti. Dan kau harus bisa menyelamatkan rakyat di negeri antah berantah. Lalu aku akan menyerahkan buluh perindu ini kepadamu. Nak, sedikit ramuan ini bisa membantumu untuk mengalahkan perempuan sakti itu. Engkau, wanita yang sakti itu. Bagaimana menurutmu? Indra Bangsawan dan para pasukannya bertarung melawan perempuan sakti. Ia tak sangka perempuan sakti itu benar-benar sangat kuat, hingga ia berulang kali tersungkur. Dikala ia tersungkur, ia langsung teringat pada ramuan yang diberi sang nenek tua. Dengan cepat ia teguk ramuan itu, lalu lanjut menyerang perempuan sakti. Indra Bangsawan sama sekali tidak menyerah. Ia terus menyerang perempuan sakti itu dengan pedangnya. Tak ia sangka, ramuan itu berhasil membuatnya merasa lebih kuat untuk mengalahkan perempuan sakti itu. Tak lama kemudian, pertarungan tersebut dimenangkan oleh Indra Bangsawan yang akhirnya berhasil membuat raksasa itu terbunuh. Hamba menghadap pimpinan ratu. Engkau sangat mahir dalam berperang. Lantas, apa yang membuatmu jauh-jauh datang kemari, Nak? Nama hamba Indra Bangsawan. Ceritanya panjang oleh ratu. Namun kedatangan hamba kemari untuk menyelamatkan negeri Antah Berantah. Setelah itu, sang Ratu Kabir pun menyelenggarakan pesta pernikahan antara Indra Bangsawan dan putrinya sebagai tanda terima kasih atas budinya yang telah menyelamatkan negeri Antah Berantah. Adinda, Anda harus menemukan nenek di lorong itu untuk mengambil perindu dan menyerahkannya kepada Arkanda. Hamba siap mengabdi kepadamu, Kanda.
Ibunda, izinkan aku berkelana ke kerajaan Kobat Syahril bersama suamiku. Anakku, aku mengizinkanmu dan juga suamimu pergi ke kerajaan Kobat Syahril. Doaku akan selalu menyertai kalian. Indra bangsawan, kamu telah menepati janjimu untuk melawan perempuan sakti. Ambillah buluh perindu ini. Terima kasih wahai Nyonya. Engkau telah memberikan nikmat. Wahai ayah, telah ketemu buluh perindu tersebut. Maka dari itu, saya umumkan Raja Penerus Indra Bangsawan adalah Raja Kobat Syahril.